Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, beliau dan kita, suatu tanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah hingga hari zaman kelak. Mari kita buka kajian darah pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit pengantar. Kajian darah kitab ini diinisiasi oleh beberapa lembaga, diantaranya Tim Manajemen Pondok Tahfiz Yayasan Kuntum Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda, IMM Kaltim, Borneo Institute of Islamic Thought and Civilization, Diktat, Indonesia Tanpa Adil, ITB Samarinda, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII Kaltim. Setiap pekannya mengkaji kitab yang berbeda dengan pakarnya, dan soleh akan berlangsung selama 4-6 bulan. Selanjutnya saya akan membacakan biografi pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau Dr. Muhammad Khalid Muslim A. Tempat tanggal lahir Jombang 19 Juni 1973. Pendidikan KMI Gontor 1992. S1 Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo 1997. S2 Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo 2003. S3 Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo 2010. Beliau menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Wida Gontor tahun 2020-2025. Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer Wida Gontor 2020-2025. Direktur Markas Al-Quran Center Wida Gontor 2020 sampai 2025. Dewan Pembina Komite Yayasan Qurrata Ta'yun 2022-2025. Beberapa karya beliau: Dawabit At-Tafkir Al-Mantiki, Dirasat Al-Mantiq, Meningkap Wajah Syiah 12 Imam dari Kelahiran hingga Perkembangannya di Indonesia, Wida Press 2019. Nazariyat Wilayat Al-Faqih Asyasiyah Menwaha At-Tanzir ila Sahat At-Tatbiq Wida Gontor Press 2019. Tradisi Intelektual Islam Menata Sejarah Peradaban Ilmu pada Masa Kejayaan Gama Surya 2020. Epistemologi Islam, Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Pengetahuan dalam Islam, INSIS, Juni 2021. Pelatihan dan pengalaman dakwah, Daurah Tadrib Duat Al-Azhar Kairo 1998, Daurah Wasatiyah Kuwait 2011, Akademik Erterjun for Higher Education Arti Kemenang di Maroko tahun 2012, Haji Asrama Haji Surabaya 2021, dakwah selama bulan Ramadan di Tideh Center of Islamic Dakwah and Education di Australia 2022, mengisi kajian dan pengajian di Masjid Indah Gontor, di Masjid Asy-Syifa RFUD Ponorogo, pengajian Ambon Pagi DT Ponorogo, Masjid Al-Manar Unmuh Ponorogo, Masjid Dar Al-Mukhlisin, Masjid Al-Hikmah Muhammadiyah Ponorogo, Khatib Jumat Masjid Al-Barakah Ponorogo, mengisi kajian mingguan rutin, kajian Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Juhaili, Rabu pagi, jam 5 sampai jam 6.30, kajian buku Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Senin pagi, jam 5 sampai 6.30, kajian buku Ad-Da'wah selama Ramadan 1441 Hijriah, kajian Ajaib Al-Qalb dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Ramadan 1442 Hijriah, kajian buku Masalihu Al-Abdan wa Anfus Al-Balqis selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa makalah dan jurnal, Critical Study of Ghaibah of Imam Mahdi Concept in Syiah Imamiyah Fitnah Asyariyah, Jurnal Usuluddin volume 29 nomor 2 tahun 2021. As-Salah Ad-Din wa As-Suluk Al-Ijtima'i fil Al-Mujtama' Al-Indonesi, Dahirah Al-Intisam wal Manhaj di At-Taqrib Sakofa, Jurnal Agama dan Budaya volume 19 nomor 1 Desember 2021. Ideologi Zionisme dalam Perkembangan Ideologi Islam, kajian atas rasisme dalam pemikiran Zionisme,
Terjadi volume 20 nomor 2 Juni Desember 2021. Nah, beliau juga pernah mengisi seminar dan narasumber cukup banyak. Mungkin saya akan membacakan beberapa saja. Seminar Moderasi Islam dan Tantangan Zaman, Pondok Modern Arif Saleh, Selahung, Ponorogo, 7 Januari 2022. General Lecture, Tema Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Lingkar Media Indonesia, 8 Januari 2022. Salah. Itu tadi biografi beliau. Ustadz Khalid, mungkin saya sapa dulu materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin tak berpanjang kalam, kepada Ustadz Khalid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Ba'd fa uhayyikum tahiyatan islamiyatan thayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang berkah sekali. Pada malam hari ini bisa silaturahmi dengan para peserta sekalian kajian ini. Mudah-mudahan kajian kita ini atau pertemuan kita ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT, menambah ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk menempuh perjalanan menuju Allah SWT. Insyaallah yang hadir diberikan kesehatan senantiasa, dan yang berhalangan hadir karena sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan memulai dengan maaf. Ya, saya akan mulai dengan Ghazali dan buku Ihya Ulumuddin. Kenapa Imam Ghazali menulis buku ini? Mungkin ini sesuatu yang sudah maklum. Mungkin diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama karena Imam Ghazali melihat bahwa manusia pada zamannya itu lebih sibuk ya dengan urusan-urusan duniawi, ya, dengan urusan-urusan duniawi, sibuk sekali dengan urusan duniawi, sehingga kemudian melupakan tujuan utama daripada tujuan kehidupannya, ya. Itu lalu kemudian tujuan utama daripada perjalanan menuju Allah itu diantaranya adalah salah satu sarananya adalah ilmu, yaitu ilmu agama.
Nah, ulumuddin. Nah, ilmu agama ini kemudian banyak ditinggalkan. Ya. Sehingga kemudian perlu dihidupkan lagi sehingga orang banyak kembali mengkaji tentang ilmu agama yang merupakan bekal sarana untuk bisa mencapai tujuan utama diciptakannya manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, di antaranya adalah bahwa Imam Ghazali ini melihat bahwa orang-orang yang menjalankan agama itu kemudian terjebak, ya, terjebak di dalam rosmiyah, ya, hal-hal yang formalitas tanpa kemudian menangkap jauhar atau inti atau esensi daripada agama itu sendiri, gitu. Sehingga apa namanya, hanya berkutat kepada hal-hal yang formalitas yang hanya di permukaan tanpa mendapatkan inti apa namanya dari ritual yang dilakukan itu. Nah, ini menjadi problem. Jadi problem Ihya Ulumuddin itu bermula dari dua ini. Ya. Sehingga kemudian perlu ada ihya, ada dihidupkan. Ya. Nah, dihidupkan itu dengan itu tadi, menghidupkan ilmunya, ya, kemudian menghidupkan ilmu yang sudah diterapkan tapi masih pada batas formalitas, ya, itu yang kemudian ingin dihidupkan sehingga yang kemudian yang harus ditangkap adalah esensinya, padahal segala sesuatu itu yang utama adalah esensinya. Kalau seseorang mendapatkan sesuatu kemudian tidak mendapatkan esensinya, sesungguhnya tidak mendapatkan sesuatu. Makanya ada di antaranya misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan sholli fa innaka la tusolli. Ya, ada seorang sahabat yang kemudian sholat lalu kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW itu sholat kembali, ya, itu disuruh sholat kembali, sholli fa innaka la tusolli, padahal dia sudah melakukan sholat tapi disuruh sholat kembali, ya, itu berarti belum menangkap esensi daripada sholat itu sendiri. Nah, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan, bacaan-bacaan yang diucapkan dalam sholat itu sebenarnya belum menyentuh kepada esensi. Nah, itu maka Ihya Ulumuddin itu ditulis untuk tujuan itu, menghidupkan ilmu yang banyak ditinggalkan, ilmu agama yang ditinggalkan. Yang kedua, menghidupkan kembali ilmu apa namanya, penerapan agama itu dengan lebih kepada apa namanya, meningkatkan untuk bisa menangkap esensi dari ajaran agama itu sendiri. Nah, itu yang ingin ditekankan, sehingga itu yang disebut dengan ihya. Ya, jadi agama ini mati karena tidak dikaji. Yang kedua, agama ini mati karena hanya dilakukan secara ritual yang formalistik. Nah, dua-duanya itu merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali, karena itu buku ini kemudian ditulis. Saya melihat buku ini sebagaimana yang kita ketahui terdiri dari 4 rubuk, ya. Yang pertama adalah rub'ul ibadat, yang kedua rub'ul adat atau muamalat, yang kemudian rub'ul muhlikat, ya, penghancur, yang kemudian yang terakhir adalah rub'u al munjiat, yang penyelamat itu. Nah, dua itu al ibadat wal adat atau wal muamalat itu terkait dengan zahir. Sementara yang dua ini yaitu munjiat dan muhlikat itu terkait dengan yang batin, ya, begitu. Saya melihat bahwa inti sebelum memulai dalam buku ini, kajian ini, intinya sebenarnya ada di dalam kitab Syarhi Ajaibi Al-Qalb, ya, kitab penjelasan tentang keajaiban hati. Nah, ini inti, karena di dalam buku ini, di dalam bab ini dijelaskan begini. Saya tampilkan sebentar.
Ya, di dalam buku ini dijelaskan, ya, amma ba'du fasyaraful insan wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatun min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillahi subhanah. Jadi dikatakan bahwa kemuliaan manusia dan kelebihannya atas makhluk-makhluk yang lain itu adalah kesiapan untuk mengenal Allah. Nah ini allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Ya, karena inilah ya mengenal Allah itulah kebanggaan dari manusia itu. Ya. Wa fil akhirati iddatuhu wa dukhruhu. Nah, di akhirat sebagai simpanannya, ya bekal dan simpanannya. Ya. Wa innama ista'adda lil ma'rifati biqalbihi. Ya, manusia itu siap untuk mengenal Allah itu dengan hatinya. La bijari hatin min jawarihi. Bukan dengan anggota fisiknya. Ya. Maka fal qalbu huwal alimu billah. Hati itulah yang mengenal Allah. Wa huwal mutaqarrib ilaihi ilallah. Dia yang mendekat kepada Allah. Wa huwal amilu lillah. Dia yang bekerja untuk Allah. Wa huwas sa'i ilallah. Dia yang berusaha untuk menuju Allah. Wa huwal mukasyif bima indallahi waladaihi. Dia yang menyingkap apa yang ada pada Allah dan apa yang dimilikinya. Wa innamal jawarihi adba'un wa khadamun wa alatun. Nah, akan tetapi jawarih atau anggota badan itu hanya sekedar dia pelayan dan alat. Yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malal malik lil abdi. Dia dipakai, dia dipergunakan oleh hati, ya, seperti halnya seorang raja itu memakai memakai hamba sahayanya. Wastikhdamur ra'il lirra'iyah, atau seorang pengembala atas pengembalaannya. Wassani' lil alat, ya, seorang pembuat sesuatu, ya, terhadap alat, ya, hubungannya hanya seperti itu. Bagaimana seorang yang membuat sesuatu itu mempergunakan alat, ya. Fal qalbu huwal maqbul indallah. Idza salima min ghairillah. Idza salima min ghairillah. Nah, hati itulah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia telah selamat dari apa-apa yang selain Allah. Ya, itu. Tapi wa huwal mahjubu anillahi idza shara mustaghriqan bi ghairillah. Tapi dia ini nanti akan tertutup, ya, akan tertutup dari Allah, akan ada batas, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu sibuk dan tenggelam di dalam hal-hal selain Allah. Ya, wa huwal mutalab. Ya, dialah yang akan diminta. Ya, diminta pertanggungjawabannya itu hati, ya. Wa huwal mukhatab. Dia yang diajak untuk bicara, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mu'atab, dan dia nanti yang akan mendapat mendapat teguran itu nanti hatinya itu. Wa huwal ladzi yas'adu bil qurbi minallahi fayaflahu idza zakkahu. Jadi intinya begini, intinya bahwa manusia itu intinya adalah hati, ya, intinya adalah hati. Nah, maka di dalam hadis juga disebutkan fa inna fil jasadi la mudghatun idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ini saya akan menampilkan, jadi kesimpulannya akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat, ya. Jadi manusia itu bisa kelihatan ini, ya. Belum Ustaz. Belum terlihat Ustaz. Belum kelihatan. Kalau begini kelihatan? Tidak ada Ustaz. Masih halaman yang tadi Ustaz.
Masih halaman yang tadi. Antum nanti kalau ngelihat yang belum tampil-tampil masih diingatkan. Nah, Kalau ini sudah. nah terlihat Ustaz. Kalau di gini kan kelihatan. Belum ada perubahan. Masih di layar awal. Masih seperti ini. Nah, Ustaz. Kalau seperti ini belum. Belum berubah. Belum Ustaz. Oh, ini nggak bisa. Oke. Ini kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dari dua unsur. Satu adalah unsur jasad, ya, unsur jasad, dan itu disebut dengan alamul khalq. Ya, alamul khalq, alam penciptaan. Yang kedua, manusia dicipta dari roh dan itu disebut dengan alam perintah, alamul amr. Wa yas'alunaka anir roh. Mereka bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, katakan bahwa roh itu adalah amri rabbi, yaitu ada di dalam perintah Allah. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka saya tidak memberikan ilmu kecuali sedikit, ya. Sedikit. Maka sampai sekarang roh itu secara tuntas, ya. Pencapaian research tentang roh itu bagi orang-orang bagi siapapun begitu, apalagi bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya metafisik, itu roh itu tidak bisa ditangkap sama sekali begitu. Nah, itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya, sedikit sekali. Oke. Jadi ada jasad dan ada roh. Nah, dalam kesimpulan saya, maka di dalam roh itu ada perangkat. Jadi kalau tidak ada roh, maka manusia ini ada dalam alam kematian. Begitu roh ini disatukan dengan jasad, maka ada kehidupan. Maka definisi dari kematian itu adalah berpisahnya antara roh dan jasad. Ya, begitu roh ini berpisah dari jasad, maka sudah shutdown. Manusia itu shutdown. Udah nggak bisa dipergunakan sama sekali. Tidak ada yang berfungsi. Ya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam roh ini ada jihaz, yaitu hati. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, bahwa inti daripada manusia itu ada dalam hatinya. Ya, yang dikatakan bahwa hati inilah yang merupakan alat satu-satunya untuk mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah itulah kelebihan manusia dari alam yang lain, dari makhluk-makhluk yang lain. Itu hanya hati. Ya. Jadi nanti perjalanan kita itu sesungguhnya adalah perjalanan manusia menuju Allah. Dan perjalanan itu adalah perjalanan hati. Maka kesuksesannya nanti itu adalah kesuksesannya hati. Sementara jasad tadi dijelaskan, dia hanya sebagai alat saja. Ya, sebagai alat. Alat di mana nanti hati yang berada di dalam ruh itu yang mengendalikannya. Ya, ini yang di dalam hati ini ada beberapa fungsi. Ada fungsi akal. Yang kedua adalah fungsi ini akal yang memberikan pertimbangan. Yang kemudian yang kedua adalah fungsi nafsu. Dia ada di situ terdapat keinginan-keinginan. Dan yang ketiga nanti penjelasan lebih lanjut akan kita bahas. Kemudian ada perasaan. Ya. Nah, ini di dalam nanti kajian berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ghazali bahwa hati itu seperti raja. Kemudian akal itu adalah perdana menterinya. Lalu kemudian nafsu itu seperti polisinya. Ya, nafsu itu seperti gubernur. Ya, sementara perasaan itu seperti polisi. Ya, begitu. Nah, kalau nafsu, hati raja itu selalu dia bermusyawarah dengan akal, maka dia bisa mengendalikan kota itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika nafsu, wali kota ataupun dia polisi, ya itu menguasai kerajaan, dan maka dia bisa menduduki istana dan dia bisa menggantikan posisi sebagai raja,
dan kemudian akalnya itu diperbudak untuk menuruti keinginan-keinginannya ini. Nah, kalau hati dia raja, kemudian bersama akal dia perdana menteri selalu bermusyawarah, maka dia bisa mengendalikan nafsu dan bisa mengendalikan perasaan yang kemudian mengirim perintah-perintah kepada jasad, dan jasad itulah yang melaksanakan semua perbuatan. Jadi kalau perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan yang maslahat bagi dirinya dan bagi orang lain. Tapi kebalikannya, bila nafsu, maka dialah yang menjadi raja dan dialah yang mengirim instruksi kepada jasad, kepada raga, yang kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, dan merugikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu nanti akan menghasilkan produk-produk yang nanti akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Sementara tadi ketika hati itu dia bisa bermusyawarah terus-menerus dengan akalnya, dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, dan produk yang dihasilkan pun akan produk yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi bagi orang lain. Antara unsur-unsur ini itu ada keterkaitan yang sangat erat. Ya, sangat erat. Misalnya inna fil jasadi lamut Rasulullah SAW ya mengumpamakan umat ini seperti jasad. Idza staka minhu udwun tada'alahu sa'ir sahri wal humma. Kalau salah satu dari anggota jasad, anggota badan, anggota raga itu sakit, maka yang lain itu merasakan. Ya, itu berarti terjadi hubungan ya antara satu anggota dengan anggota yang lain. Itu antara jasad saja. Ya, antara jasad saja. Antara jasad dengan roh juga begitu. Ya. Antara jasad dengan roh, antara jasad dengan perasaan, ya, itu juga ada hubungan. Ya, ada hubungan yang erat. Ya, misalnya kalau sedang takut, ya, jasad maka dia akan mengirimkan sinyal, ya, mengirimkan aliran listrik atau mengirimkan sinyal ke jasad sehingga nanti terjadi gemetar, misalnya begitu. Itu yang sedang bekerja adalah jasad karena pengaruh daripada perasaan. Ya, nah di situ ada takut. Nah, misalnya maka kadang-kadang kan kalau kita melihat seorang misalnya bertemu ya dengan seorang wanita atau seorang wanita yang kita kagumi, itu kan suka itu detak jantung itu detaknya itu berbeda dengan biasanya. Nah itu contoh bahwa perasaan bisa berpengaruh kepada jasad atau jasad dia berpengaruh kepada perasaan, misalnya begitu. Misalnya melihat sesuatu jasad dengan mata melihat sesuatu yang gelap, maka langsung mengirimkan sinyal kepada jasad, kepada perasaan, itu ada ketakutan di situ, ya, ketakutan. Nah, ketakutan juga menghasilkan kegelisahan, ya, model kayak begitu. Ini ada itu ada keinginan yang sangat menggebu-gebu, itu kemudian sampai air liur itu mengucur, misalnya begitu. Nah itu karena ada keinginan-keinginan yang berpengaruh, padahal itu adalah objek daripada roh atau kerja daripada hati yang memiliki pengaruh, memiliki pengaruh kepada jasad begitu. Nah, pikiran juga begitu. Nih, pikiran ini justru dia yang mengendalikan. Ya. Itu maka berpengaruh kepada perasaan. Ya, misalnya kenapa kita biasanya kalau kita tidur bersama banyak orang itu kita berani.
Tapi kenapa ketika kita tidur bersama mayat itu kita jadi takut gitu. Padahal kalau kita tidur bersama orang yang hidup gitu, itu lebih lebih tidak aman. Amannya kalau tidur kita bersama mayat gitu. Kalau tidur bersama orang yang masih hidup, kita kan ada kekhawatiran, misalnya HP kita diambil atau uang kita diambil atau laptop kita hilang atau kita dikerjain begitu ya. Tapi kenapa kalau kita tidur itu di ruang mayat misalnya begitu. 10 mayat yang baru saja kecelakaan misalnya. Badannya patah-patah gitu. Kenapa kita nggak berani? Kenapa kita takut? Kayak gitu. Kenapa misalnya kalau kita lewat masjid itu kita santai-santai aja. Atau melewati mall itu santai-santai. Begitu kita melewati kuburan kenapa kok kita berubah? Itu karena kita dikendalikan oleh alam pikiran. Jadi pikiran ini betul-betul mengendalikan. Ya. Yang nanti berpengaruh juga kepada perasaan dan perasaan berpengaruh kepada jasad. Begitu. Nah, karena kita ketakutan di situ nggak bisa tidur, nah, gitu. Misalnya begitu. Kita ketakutan nggak bisa makan, misalnya begitu. Nah, itu pengaruh yang ditimbulkan oleh. Nah, di dalam struktur ini akal ini sangat perannya sangat sangat sentral ya, sangat sentral. Maka ketika akal ini tidak berfungsi, maka shutdown ya, tapi shutdown yang lebih ringan daripada shutdownnya roh. Ya, sebab hilang semua kesadaran. Meskipun fungsi-fungsi lain masih berjalan. Tapi fungsi kesadaran, perasaan, keinginan-keinginan itu sudah tidak jalan lagi ketika akal ini sudah tidak jalan. Ya, ketika ada shutdown di akal itu maka perasaan dan nafsu, keinginan-keinginan itu sudah hilang. Meskipun jasadnya itu masih bisa berfungsi karena masih ada ruh. Begitu. Jadi kira-kira kalau apa namanya kalau roh itu ya apa namanya pencet apa namanya hidup dan matinya laptop ya. Tapi kalau akal itu apa namanya program Windows-nya ya yang sedang bermasalah. Kalau dia bisa nyala tapi tidak bisa membuka semua program itu ketika akal tidak berfungsi. Ya begitu. Nah, maka apa namanya para ahli mantik mengatakan bahwa manusia itu ya akalnya. Ya, manusia itu akalnya. Begitu akal itu hilang, maka kemanusiaannya hilang. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an juga mau berbicara semacam itu. Ya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak difungsikan sebagai difungsikan begitu. Ya, dia punya ada sih akalnya tapi tidak berfungsi begitu. Nah, itu lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini nanti a'yun itu ada di jasad. Ya, ada di jasad. Kemudian adzanun la yasma'una biha itu ada di jasad juga. Ya. Sebagai input ya, input ya itu input menuju akal itu adalah melewati indera. Nanti kita akan nanti dibahas secara mendalam. Mereka itu sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih apa namanya lebih hina daripada binatang. Ya kalau hanya binatang saja misalnya itu kerusakan yang ditimbulkan karena tidak berpikir itu kecil. Ya, tapi kalau manusia kalau sudah tidak berakal, ya kerusakan yang ditimbulkan itu sangat besar. Itulah maka manusia lebih hina daripada
binatang ketika sudah tidak menggunakan akalnya. Ya itu fungsi akal di situ. Jadi pertama kali akal tidak berfungsi, nanti dalam kajian-kajian berikutnya, akal tidak berfungsi itu karena kesiapan akal itu sendiri. Itu misalnya seperti apa? Seperti anak kecil. Anak kecil itu sudah ada akal, tapi kesiapan akal saat masih kecil itu untuk menerima informasi-informasi pengetahuan itu masih terbatas. Nah, sehingga dia ghairu mumayyiz. Ghairu mumayyiz. Dia tidak bisa membedakan. Ya, untuk melakukan interaksi-interaksi sosial itu sebenarnya tidak diterima. Karena dia melakukan segala sesuatu itu tidak berdasarkan pertimbangan akal yang sempurna. Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang yang kedua itu adalah memang tidak digunakan. Ada sudah sempurna tapi tidak digunakan. Ya, itulah yang kemudian fungsi itu untuk memfungsikan akal itulah yang kemudian Allah selalu mengingatkan afala taqilun, afala tatafakkarun, ya afala tatadzakkarun, itu selalu mengingatkan untuk menggunakan fungsi akal dengan sebaik-baiknya sehingga kesadaran itu ada. Jadi manusia itu adalah kesadarannya. Kalau dia tidak sadar sesungguhnya dia tidak berfungsi semuanya itu. Ya sama dengan orang tidur gitu. Dia hidup tapi tidak menyadari apa yang ada di dalam apa yang terjadi, maka itu kehilangan kesadaran, apalagi kalau dia gila ya, tidak kesadarannya sudah hilang sama sekali, maka fungsinya itu hilang. Nah, tapi ada yang sudah lengkap tapi tidak digunakan, itu jadi masalah. Ada juga yang lengkap, sempurna, tapi sedang akalnya itu tidak bisa menangkap pengetahuan dengan sebaik-baiknya karena sedang ada penutup hijab. Ya, sedang ada penutup ataupun hijab. Ya, karena sebenarnya nanti dalam teori berikutnya Ghazali ini bercerita bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah pantulan sebenarnya, hanya pantulan daripada Lauhul Mahfuz. Begitu. Lauhul Mahfuz. Karena apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz itu sudah merekam semua peristiwa yang terjadi. Begitu. Ada yang belum yang dulu dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, begitu. Itu sudah terekam semuanya. Nah, maka akal itu bisa tidak mendapatkan informasi pengetahuan itu disebabkan oleh karena adanya hijab di antaranya. Maka itu sebab-sebabnya. Maka bab akal ini dan ini menjadi perhatian Ghazali sehingga Ihya itu dimulai dengan bab ilmu. Ya, bab ilmu. Ya, karena kehancuran dan keselamatan manusia ditentukan oleh dua hal. Satu, ditentukan oleh ilmu dan itu adalah kerja akal. Yang kedua, ditentukan oleh keinginan-keinginannya, yaitu adalah keinginan kerja nafsu. Ya begitu. Ketika akalnya sudah dipenuhi dengan pengetahuan, ya kemudian keinginan-keinginannya sudah ditundukkan dan sudah disucikan, maka itulah gabungan itulah yang kemudian akan mengantarkan manusia kepada kesempurnaan dan jalan itulah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin itu adalah yang akalnya tidak berfungsi atau menangkap pengetahuan selain kebenaran. Jadi kebenaran dikatakan kemungkaran dikatakan kebenaran. Itu dhalin, itu kesesatan. Yang kedua adalah maghdubi alaihim. Jadi itu yang bermasalah adalah masalah nafsunya atau keinginannya. Karena dia tahu sesuatu kebenaran, dia tahu kebenaran, tapi yang dilakukan adalah kebatilan begitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka ghairul maghdubi alaihim minal yahud. Problemnya orang Yahud itu adalah problem di keinginan, ya orientasi di keinginannya.
Ya, karena mereka tidak memiliki problem di dalam keilmuan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Islam, mengetahui Nabi Muhammad, itu sebagaimana mereka mengetahui atau mengenal anaknya sendiri. Jadi tidak ada problem terhadap masalah ilmu, problem mereka adalah keinginan. Tapi orang-orang Nasoro itu ad-dhalin, itu problem mereka adalah problem keilmuan gitu. Yaitu sehingga menjadikan Isa itu Tuhan itu jadi masalah. Ya. Oke, mungkin untuk mukadimah saya nggak berat-berat, mungkin itu dulu sebagai mukadimah. Mungkin nanti akan ada diskusi, tafadhol. Nanti kita masih punya pertemuan lain ya, punya sisa. Nah, Ustaz. Iya. Insya Allah bulan depan, Ustaz. Bulan depan kan masih ada pertemuan lagi. Mungkin saya mukadimah itu. Barangkali kalau ada feedback dari pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah. Demikian tadi sedikit penyampaian mukadimah dari Ustaz Khalid. Bagi teman-teman kita hadirin, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, jika ada pertanyaan boleh disampaikan baik melalui rakan dan menyampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Pada teman-teman dipersilakan. Izin bertanya, Ustadz. Iya, betul. Baik, Bismillah. Nama saya Agung dari Yayasan Alif. Ini Afwan pertama tadi baru masuk jam 8. Nah, mungkin apakah yang tadi itu dari seluruh slide itu apakah sudah dijelaskan atau belum? Itu satu penasarannya. Yang kedua, mengenai ruh, akal, dan jiwa begitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau dari bahasa Arab kan sebetulnya hanya ruh dan akal saja. Nah, sedangkan jiwa ini, jadi dia itu merujuk kemana sebetulnya? Apakah kedua-duanya atau salah satunya? Itu pertanyaan kedua. Nah, yang ketiganya adalah apakah pendapat Al-Ghazali ini kemudian berbeda dengan pendapat ulama lainnya mengenai pembahasan jiwa, ruh, dan akal? Kurang lebih begitu. Terima kasih. Iya. Yang pertama ini baru baru slide yang pertama. Oh gitu. Jadi nanti insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini masih mukadimah aja. Yang kedua tadi istilah ya. Apa? Antara ruh, akal, dan jiwa. Antara roh, akal, dan jiwa. Iya. Kan di dalam istilah nanti di Ghazali ini nanti beliau menjelaskan beberapa istilah yang memang banyak menjadi perdebatan ini, yaitu an-nafas, kemudian ar-ruh, al-qalb, al-aql. Ya, an-nafas ini diterjemahkan oleh Ghazali itu sebagai hawa nafas, keinginan-keinginan. Ya, keinginan-keinginan, bukan makna an-nafas sebagai jiwa. Begitu. Ini penjelasannya di setelah ini. Ini qalb, kemudian an-nafas, ar-ruh. Nah, sementara roh yaitu roh itu dia bilang di sini roh itu adalah jinsun latif, ya. An-nafas, kemudian ar-ruh, sama al-qalb, lafdusani ar-ruh. Ini roh. Roh itu jismun latifun, ya. Jismun itu benda ya yang latif, yang sangat lembut,
Mamba'uhu tajwifu al-qalb. Ya, jadi sumbernya itu ada di rongga al-qalb. Ya, kalau qalb secara jasadi, ya, secara jasadi itu adalah jantung, ya. Nah, ini al-qalbil jismani. Nah, ini al-qalbil jismani. Dia ada yang jadi ada rongga dia jismun latifun yang ada di rongga jantung. Kemudian dia menyebar ke seluruh al-uruq, ya. Wadhawarib ila sa'ir yudahi fayadhanin nur minasra. Jadi nanti semua badan itu nanti asalnya di situ. Sumbernya di situ, jinsun latif yang sangat lembut sekali, ya, benda yang sangat lembut sekali. Itu kemudian ya asalnya dari situ, kemudian menyebar ke seluruh anggota badan. Itu ya itu roh yang memang sulit didefinisikan sampai sekarang, ya. Jadi ya sampai sekarang bentuknya seperti apa itu sulit. Kalau saya mengatakan bahwa saya menyimpulkan bahwa roh itulah rumah, ya, rumah di mana di situ hati, kemudian akal, ya, kemudian perasaan itu ada, ya. Karena kalau tidak ada roh itu jasad tidak memiliki fungsi. Dia tidak memiliki fungsi berakal, tidak memiliki fungsi merasa, gitu. Tidak juga memiliki fungsi menginginkan sesuatu, tidak ada. Jadi shutdown betul. Dia hanya sekedar seonggok gitu, jasad, ya, materi yang seperti itu. Baru kemudian dimasukkan roh, nah baru ada kehidupan. Ya, saya menyimpulkan itu, ya, menyimpulkan kesimpulan saya itu tentang mustalah, ya, tadi, ya. Kalau roh, yasalunaka anir roh. Kalau an-nafas juga banyak, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu nafas dalam makna adalah keinginan-keinginan. Itu ada, kemudian ada mutmainnah, ada ammarah bisu, ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Itu dalam makna yang ini, ya, dalam makna yang ini. Meskipun ada makna lain daripada nafas itu adalah jiwa manusia secara keseluruhan, tapi yang dimaksud oleh Ghazali bukan itu. Maksudnya nafas itu adalah keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan manusia, dan itu ada nanti dijelaskan lebih lanjut, ya. Apa saja keinginan-keinginan an-nafas itu, ya. Apa saja. Nah, kemudian al-qalb gitu, lahum qulubun. Nah, itu istilah ini dipakai oleh Al-Qur'an. Ya, dipakai oleh Al-Qur'an. Hanya saja akal ini tidak dipakai sebagai isem, itu tidak dipakai, ya. Nama benda itu tidak dipakai, tapi yang dijelaskan di dalam Quran adalah fungsinya. Ya, yaqilun, ya, itu yatadzakkarun, yatafakkarun, itu semuanya adalah fungsi daripada akal, ya, yang disebutkan. Jadi mustalah-mustalah ini ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tadi antum bilang apa? Yang ada hanya roh, jiwa, sama apa? Akal ya, tadi kalau nggak salah. Akal, qalb juga ada istilahnya. Oh, iya, iya. Misalnya tadi lahum qulubun la yaqiluna biha. Nah, begitu. Inna fil jasadi lamudghah dalam hadis. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Nah, itu. Jadi mustalah qalb, mustalah akal cuman hanya akal itu kalau di dalam hadis disebutkan. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali fungsinya. Ya, kerjanya begitu. Kerjanya atau fungsinya. Kalau roh disebutkan, nafas juga disebutkan. Ya, begitu. Wallahu alam. Itu dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi saya kelupaan. Saya juga lupa, Ustaz. Tapi ini saya malah jadi merubah pertanyaan. Tadi ada istilah jasadi dan jasmani. Itu apa ya kira-kira? Apakah ada perbedaan? Jasad atau jasmani. Ya, bedanya apa ya? Sama. Oh, sama. Dalam penamaan lain jasad atau jasmani. Jasmani, kalau jasmani dengan
rohani. Kalau jasadi dengan atau dohir dengan batin, ya begitu. Jiwa, raga, nah, itu jiwa, raga. Nah, kalau berbicara tentang jiwa, itu tadi jiwa yang di dalamnya makna, ada roh, ada nafas, ada qalb, dan ada akal. Tapi keduanya apakah dari bahasa Arab, Ustaz? Yang mana? Jasadi dan jasmani itu. Eh, bahasa Arab Oh, gitu. Misalnya dalam hadis apa namanya, masalul mukmin fi tawadim wa ta'atufihim wa tarahimi kamasalil jasadil wahidi, jasad, ya kan? Nah, itu jasad bahasa Arab, ya, yang diterjemahkan oleh kita sebagai raga gitu. Kalau jismun, nah itu dari jasmani, itu dari jismun, itu bahasa Arab. Itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Arab. Jasmani, rohani, apalagi rohani. Rohani itu bahasa Arab. Minar roh, sebenarnya dari kata-kata roh. Gitu. Oke. baik, syukron Ustaz. Tafadhol kalau ada yang bertanya lain. Baik, ini ada Ustaz di kolom chat dari Rehan Ainun. Anda bacakan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan tim. Saya mau tanya, apa maksud alam perintah dengan alam penciptaan ya Ustaz? Apakah boleh diberikan ilustrasi alur penggunaan perasaan, hati keyakinan, nafsu keinginan, dan akal dalam kehidupan sehari-hari? Maaf Ustaz, saya masih belum begitu paham. Terutama perasaan dan nafsu keinginan. Terima kasih Ustaz. Oke, pertama alam penciptaan dan alam perintah. Ya, pertama alam penciptaan. Alam penciptaan itu berarti diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada. Itu alam pencipta. Jadi asalnya tidak ada, diadakan. Itu berarti benda itu atau sesuatu itu diciptakan dari alam ketiadaan. Nah, itu alam perintah. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara di dalam Al-Qur'an tentang khalq, itu namanya alamul khalq. Itu begitu menggunakan al-khalaq, khalaqal insana, itu mesti dari sisi jasadnya. Begitu. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Nah, gitu. Khalaqal insana min alaq. Nah, itu mesti menciptakan manusia secara jasad itu dari alaq. Ya, dari gumpalan darah yang menempel ya di rahim itu. Nah, itu. Jadi secara materi begitu, secara jasadi, secara raga, itu penciptaan itu terkait dengan raga. Adapun roh itu sesuatu yang berbeda. Ya, makanya dikatakan apa namanya? Ar-ruh itu min amri rabbi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Gitu. Saya proses ya. Proses pengadaannya roh itu melalui nafkhah, melalui tiupan. Adapun kalau apa namanya? Kalau jasad itu melewati sawaituhu. Wa idza sawaituhu, dengan taswiyah, dengan dibentuk-bentuk begitu. Nah, itu alam penciptaan jasad. Tapi kalau roh itu tidak begitu. Dia ditiupkan begitu, ditiupkan. Nah, kedua-duanya tentu dari ciptaan Allah. Tapi karena perbedaan penciptaan alamnya itu ada perbedaan di alamnya itu, maka akhirnya berbeda. Ya, apa? Jasad itu akhirnya rusak. Tapi kalau roh itu tidak rusak. Begitu. Maka ketika mati itu sebenarnya begini. Ketika mati itu, manusia mati itu terpisahnya roh dari jasad. Ya. Karena jasad sudah tidak bisa fungsi-fungsi daripada alat-alat yang ada di dalam jasad
di raga itu sudah tidak bisa difungsikan lagi, maka terjadilah pemisahan antara roh dengan jasad. Maksudnya roh itu sudah tidak bisa lagi menempati jasad yang memang sudah tidak layak begitu. Seperti itu. Itu kalau masalah kematian karena kerusakan daripada jasad, ada juga kan kematian itu yang terjadi disebabkan oleh misalnya terjadi secara tiba-tiba begitu ya. Secara tiba-tiba. Nanti secara tiba-tiba meskipun itu peristiwa misalnya kecelakaan itu kan karena benturan sesuatu dan lain sebagainya yang menjadikan jasad itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, makanya kemudian terjadilah pemisahan itu. Nah, itu secara rasionalnya. Nah, secara bukan rasionalnya adalah ya kematian itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya kematian itu adalah pemisahan antara terpisahnya antara jasad perpisahnya antara roh dari jasad begitu. Lah, begitu dia terpisah, maka jasad itu tidak rusak karena memang alamnya berbeda dia. Begitu. Bukan alam penciptaan tapi alam perintah. Begitu. Maka dia tidak rusak. Nah, maka dia kemudian kebangkitan yang disebut dengan kebangkitan itu adalah mengembalikan roh itu kepada jasad semula yang sudah rusak. Nah, itu maka terjadilah alam kebangkitan. Nah, dengan alam kebangkitan itulah manusia menjadi sempurna kembali. Lalu kemudian dia akan masuk kepada alam baru, yaitu alamul akhir. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini perbedaan antara keduanya dan efek dari keduanya. Enggak, tidur itu adalah alam kematian kecil di mana roh itu sedang berpisah daripada jasad. Hanya keterpisahannya tidak terpisah yang permanen, tapi dia terpisah secara sementara. Jadi kira-kira begini, kira-kira ketika tidur, Allahu yatawaffal anfusa aina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu mematikan manusia dalam kondisi tidur dan kondisi mati. Kondisi tidur itu dikembalikan lagi jasadnya. Karena seakan-akan kayak layangan begitu ya. Layangan masih ada benangnya. Jadi meskipun roh itu kemana-mana, tapi dia masih dipegang, ya masih ada sambungan ke jasad. Cuman kalau kematian itu benar-benar kayak layangan putus begitu, yang sudah tidak ada benang yang bisa menarik kembali. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya antara alam penciptaan dan alam perintah. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa boleh diberi ilustrasi alur penggunaan perasaan, hati, keyakinan, nafsu, keinginan, dan akal dalam kehidupan sehari-hari? Iya, misalnya begini. Misalnya kan begini. Apa namanya? Indra melihat sesuatu. Ya, melihat sesuatu. Lalu kemudian disimpulkan oleh akal. Misalnya mata melihat bahwa sekarang mendung. Begitu. Sekarang mendung, kemudian cuaca juga agak dingin begitu. Disimpulkan oleh akal bahwa ini sebentar lagi hujan. Sebentar lagi hujan. Lalu begini, lalu hujan itu nanti lalu kemudian ada petir-petir. Begitu. Wah, ini mau hujan deras nih. Disimpulkan oleh akal. Lalu kemudian menuju ke perasaan. Mana petir gitu kan? Gitu. Kemudian ada selain petir itu geledek ya. Geluduk ya, atau petir dan apa satunya kalau bahasa Indonesianya geluduk itu Guntur. ya, petir dengan kalau bukan, petir dengan kilat ya, kilat itu kan yang cahaya itu cerap gitu ya, lalu kemudian menghasilkan suara der, itu kalau dalam bahasa Jawanya geluduk ya itu. Nah itu kemudian disimpulkan, oh ini akan terjadi hujan yang lebat, yang ada petir ini membahayakan. Nah kemudian itu masuk ke perasaan sehingga ada rasa takut. Begitu. Itu ditakbirkan oleh Al-Qur'an misalnya di surat
Al-Baqarah itu di awal. Kamatsalil ladzi istawqada nara. Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, begitu. Itu di ditamsilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu seperti orang yang berada di dalam kondisi au kasayyibin minas sama', hujan lebat, fihi dhulumat, ya, ada kegelapan di situ, wara'dun wabarq, ada petir dan ada geledek tadi itu. Nah, itu ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Karena akan takut dan karena suara yang menggelegar itu sampai mereka menaruh tangan jarinya itu di telinga. Itu mengibaratkan atau mengisyaratkan adanya ketakutan, ada rasa takut. Nah, itu perasaan yang berfungsi. Begitu. Nah, keinginan. Nah, kalau kondisi seperti itu, keinginannya hujan-hujan misalnya gitu, makan, ya kan, ngemil, itu misalnya begitu, atau tidur-tiduran, selimutan, itu keinginan-keinginan. Ya, keinginan-keinginan yang dikomando sebenarnya oleh akalnya. Ya, begitu, kira-kira begitu. Nanti kalau orang yang tidak memiliki akal atau akalnya kurang, nah itu tidak bisa mengendalikan. Akhirnya kemudian perasaan dan keinginan-keinginan tidak berfungsi. Kira-kira seperti itu. Atau akalnya tidak berfungsi, yang berfungsi itu hanya keinginan-keinginannya saja. Misalnya orang yang akalnya sudah tidak berfungsi, dia keinginannya ingin misalnya ya ingin hidup mewah, keinginannya hidup nyaman begitu. Meskipun dengan cara dengan cara korupsi misalnya begitu. Nah, itu akalnya sudah tidak berfungsi, tapi yang berfungsi adalah keinginan-keinginannya. Begitu, yang tidak dikendalikan lagi oleh akalnya. Begitu. Sehingga kemudian dia merajai, menguasai hati. Dialah yang menjadi pemimpin. Ya, begitu. Nah, akhirnya ya akalnya itu justru dipergunakan, ya, diperbudak untuk bagaimana caranya bisa dia korupsi tidak ketahuan. Ya, begitu. Kira-kira seperti itu fungsinya itu kira-kira. Maka yang utama dari fungsi hati itu adalah fungsi akal. Ya, la'allakum ta'qilun, sehingga kalau paling dalam itu disebut dengan ulul albab. Ulul albab. Ya, orang-orang yang sampai kepada derajat ulul albab itu adalah sampai kepada pengetahuan yang sangat mendalam dan luas serta keyakinan yang sangat tinggi. Nah, itulah mereka itu. Mereka itu biasanya kalau mempercayai sesuatu sulit untuk berubah. Ulul albab itu. Ya, makanya orang ulul albab itu orang yang memiliki kelebihan yang dilebihkan oleh Allah. Ya, wa ma utitum yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Ya, orang yang ulul albab itu diberikan hikmah. Dan hikmah itu adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang secara jelas, secara gamblang, secara terang benderang begitu, yang didasarkan oleh kedalaman ilmu dan luasnya pengetahuan. Itu saya kira itu untuk pertanyaan ini. Kemudian baik Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari Ustaz Hadan Al-Mubarak. Apa Ustaz izin bertanya, seperti yang telah antum jelaskan bahwasanya inti dari manusia itu adalah hatinya. Kemudian dalam hadis pun seperti itu. Sedangkan hati ini memiliki tingkatan masing-masing, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya setan pun menggoda manusia melalui hatinya dengan bisikannya. Afwan, mungkin bisa dijelaskan terkait tingkatan hati dan bagaimana kiat-kiat agar melawan atau terhindar dari godaan tersebut. Syukran jazilan tadi. ya, hati itu bukan ada tingkatan ya. Mungkin bisa kita sebut sebagai lapisan. Ini dijelaskan oleh Hakim Tirmidzi itu mengatakan bahwa lapisan hati itu ada 4.
Yang pertama adalah sodr. Yang pertama, sodr ini lapisan yang paling luar. Ya, yang kedua adalah al-qalb, yang ketiga adalah fuad, yang keempat adalah lub yang tadi saya sampaikan. Ya, sodr itu adalah pengetahuan yang didasari belum sampai kepada tingkatan yakin yang mendalam, ya. Hanya don. Kemungkinan don itu prasangkanya, tapi prasangka yang roji, ya, yang bisa diterima, misalnya antara 51 gitu. Antara 51, kalau 50 itu kan syak, ya, keraguan. Antara A atau B, kalau antum 50A, 50B itu ragu. Begitu. Tapi kalau sudah 51 itu mulai condong. Ya, itu tingkatan sodr itu adalah mungkin 51 sampai 60 mungkin gitu. Kemudian qalb itu 70 kayak gitu. 80 gitu. Lalu kemudian fuad itu 80, 81 sampai 90. Sementara nanti kalau kalau lub itu 91 sampai 100 misalnya. Ya, itu tingkatan-tingkatan. Maka kalau sudah sampai pada tingkatan lub, itu ulul albab tadi, itu tidak bisa sulit digoda oleh setan. Setan itu mainnya hanya di tingkatan sodr. Ya, tingkatan lapisan paling awal. Ya, tingkatan paling awal. Maka disebutkan di dalam surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurinas. Dia menggoda pada sodr, pada tingkatan sodr, di tingkatan awal, tingkatan lapisan paling awal, begitu. Di mana lapisan paling awal itu ada sebenarnya masih pada tataran khawatir, ya, khawatir itu adalah lintasan-lintasan pikiran. Nah, setan itu mengalihkan lintasan pikiran. Contoh misalnya begini, kita sedang membaca Al-Quran, ya. Tahu-tahu lintasan pikiran itu lap begitu aja muncul. Oh, ini tadi kayaknya ada makanan yang enak gitu kan. Nah, itu nanti akhirnya kalau dia bisa tergoda itu meninggalkan baca Quran itu, kemudian akhirnya dia makan gitu. Begitu itu. Atau kadang-kadang kan kita begitu, ya. Begitu nggak baca Quran, lintasan seret gitu. Oh, buka WA gitu kan, ngelihat ketika membaca Quran di samping itu ada WA gitu. Ada HP kita gitu kan. Tahu-tahu kita sedang baca Quran terus noleh ke samping gitu. Noleh ke samping terus ada HP gitu. Nah, setan itu bermain di tingkat itu aja sebenarnya. Sebenarnya di tingkat itu. Ya. Tapi bahayanya itu luar biasa. Bahayanya itu luar biasa. Gitu. Was-wasah.